Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning untuk siswa-siswi MAPK Mandua Kota Madiun. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan bahasan kita, kajian kita terkait Kitab Nurul Ghalam yang mensyarahi Nazam Aqidatul Awam. Terakhir kemarin kita sudah sampai pada bait yang keempat. Kali ini kita akan melanjutkan pada bait yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ni bi'alumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibin lillahi 'ashrina sifah. Wa ba'du lan ing dalem sause maca basmalah, hamdalah lan sholawat bisalam, fa'lam mongko ngawurana sapa sira biwujubil ma'rifati kelawan wajibe ngeruwi mudaneni min wajibin saking perkara kang wajib lillahi kang tetep kedue Allah nisrina nyatane 20 apane sifatan sifate ai wa ba'da dzikri al-basmalah wal hamdalah wassalata wassalama. Tegese ing dalem sabanjure oleh nyebut ingsun ai ki nazim al-basmalah ta ing basmalah wal hamdalah lan hamdalah wassalata lan ing sholawat wassalama lan ing maca salam. Fa aqulu laka mongko ngucap sapa ingsun laka maring sira i'lam ai i'rif. I'lam ngruwana sapa sira ai i'rif. Tegese ngruwana sapa sira wa tayaqqan lan ngiyakina sapa sira ayyuhal mukallafu he wong kang mukallaf asyrina ing 20 apane sifatan sifate wajibatan kang wajib. Lillahi kang tetep kedue Allah taala hale mahulur Allah ala tafsili ing atase perinci. Li anal ma'rifata wajibatun li anal ma'rifata karena sak temene ma'rifah maksudnya mengetahui terhadap 20 sifat Allah ya, itu wajibatun wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Wahzar lan wedya sapa sira lan ngedono sapa sira waspadalah anit takliti saking ngenut bureni, anit takliti saking manut dalam arti taklid tanpa dasar tanpa pengetahuan. Fayakunu mongko sebabe ana apa imanuka iman sira iku mukhtalifan ay mukhtalafan fih juga bisa ay mukhtalafan fih iku mukhtalafan den sulayani apa fihi mukhtalaf ay imanuka. Faqauluhu mongko utawi dawuh Kiai Nazim i'lam ing dawuh i'lam pada bait tersebut ya iku bimakna i'rif tegese nganggo makna i'rif kaqaulihi ta'ala kaya dene dawuh Allah taala la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. La ta'lamunahum ora weruh sapa sira kabeh hum ing mengkufar Allahu ya'lamuhum ay la ta'rifunahum Allahu ya'rifuhum. Falidzalika ittaba'ahu an-nazim oleh karena itu ittaba'ahu ngenut bureni hu ing qaul sapa an-nazimu Kiai Nazim qaulahu ing dawe nazim biwujubil ma'rifati kelawan wajibe meruwi. Jadi setelah sebelumnya i'lam maka di belakangnya itu ada qarinah, ada indikator bahwasanya i'lam mempunyai makna i'rif itu pada redaksi biwujubil ma'rifati. Seperti itu. Nah, terkait sifat 20 ya, sifat 20 yang wajib kita ketahui ya, dimana pada bait tersebut ya nisrina sifah ada 20 sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui secara tafsil dan kita diminta untuk menghindari hanya sekedar taklid. Maksud taklid di sini wa amat taklidu fahuwa i'tiqadun madmunun qaulal ghair ya, bahwasanya yang namanya taklid fahuwa mengko utawi taklid iku i'tiqadun percaya ya, satu kepercayaan atau satu bentuk keyakinan madmunun kang den mengku
qaulal ghairi ing dawuhe utawa pengucape wong liya, wa fi'lahu lan penggaweane ghair, wa taqrirahu lan takrire ghair, min ghairi ma'rifatin saking tanpa ma'rifah, ay ma'rifati dalilin. Maksudnya itu min ghairi ma'rifati dalilin, jadi dia itu meyakini atas satu ucapan, perbuatan ataupun bentuk takrir dari orang lain tanpa dia mengetahui dasarnya, tanpa dia mengetahui dalilnya, min ghairi ma'rifati dalilin. Wa kharaja bidzalika, wa kharaja jalan kejaba bidzalika kelawan mengkono-mengkono fahuwa i'tiqadun. Nah, definisi ini dia itu mengecualikan at-talamidatu ba'da ayyursyidahumul asyahu, ya at-talamidata ing at-talamidatu, jadi kasusnya ketika seorang murid, ya seperti kalian semua ini, itu berbeda, tidak lagi dinamakan taklid. Kenapa? Karena at-talamidatu para murid ba'da ayyursyidahum ing dalam sawise ndudoi menunjukkan hum ing talamizah sapa al-asyahu pira-pira syekh atau guru lil adillati maring pira-pira dalil, fahum mongko utawi talamizah iku arifuna den arani wong kang merwi dalam arti dia ma'rifat, mengetahui, la muqalliduna dudu wong kang taklid. Waktu di Valentine sulayake fiman ing dalem wong qalada kang taklid sapa man fi ilmil aqaidi ing atase ilmu fi ilmil aqaidi ing dalem ilmu aqaid ala sittati aqwalin ing atase 6 pira-pira pendapat. Al awalu al iktifa'u al awalu ta kang pertama iku al iktifa'u ngalap cukup bitaklidi kelawan taklid ma'al asyani sartane durhaka, sartane menolak, mendurhakai. Ingkana fihi ahliyatun nadr, ingkana lamun tok ana iku fihi ing dalem muqallid apa ahliyatun nadri, kemampuan untuk mempelajari. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya itu dia mampu untuk mengetahui secara detail, secara spesifik terhadap dalil-dalil, tetapi dia hanya menganggap cukup pada tataran taklid saja. Seperti itu. Itu pun disertai dengan rasa dia menolak ma'al isyan. Wa illa lan lamun ora ingkana fihi ahliyatun nadar fala isyana, mongko ora den arani maksiat atau tidak ada bentuk kemaksiatan di situ. Kecuali kalau kasusnya memang orang tersebut tidak punya kemampuan untuk mengkaji lebih dalam karena dia tidak dekat dengan seseorang yang lebih alim dan lain sebagainya. Nah, itu beda lagi. Maka dia diperbolehkan cukup dengan taklid saja. Hadza huwa alladhi a'tamadul ulama. Dan ini yang kebanyakan pendapat ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Seperti itu. Adapun yang kedua, asani adamul iktifa bihi, ya, tidak menganggap cukup bihi kelawan taklid, fayakunu mongko ana sapa al muqallidu wong kang taklid iku kafiron, wong kafir. Wa alaihi, dan iku ing atase pendapat asani as-Sanusi utawa Imam Sanusi, ya. Adapun pendapat yang kedua itu adamul iktifa bihi, jadi tidak cukup taklid saja, sehingga yang namanya muqallid itu apapun namanya itu bisa dianggap sebagai orang yang kafir, ya. Dimana pendapat yang kedua ini diantaranya disampaikan oleh Imam As-Sanusi. Itu dua. Yang ketiga, asalisu dari kang kaping 3 iku al-iktifa'u bihi, nganggep cukup bihi kelawan taklid ma'al isyani sartane maksiat mutlakon kelawan mutlak. Ai sawaun kana fihi, ai sawaun tegese padha uga ana iku fihi ing dalem muqallid apa ahliyatun lin nadri, kemampuan lin nadri maring ngangen-ngangen amlak utawa ora. Adapun yang ketiga itu menganggap cukup dengan taklid saja, ya, mengalisiani sartane status maksiat, ya, status durhaka, status berdosa karena kemaksiatan secara mutlak, baik
mukallid tadi itu punya kemampuan untuk mempelajari lebih dalam ataupun tidak. Ya. Nah, pendapat ini sebenarnya ada beberapa ulama juga yang berpegang, tetapi menurut Imam Nawawi sendiri pendapat yang ketiga ini mardudun, ya, cenderung tidak diikuti, ya, atau ditolak. Arabiyu, adapun pendapat yang keempat, annaman sak temene wong qoladakang taklid sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an wa sunnah lan sunnah al-qat'iyata kang mesti soha mengko sah apa imanuhu imane man littibaihi krana oleh manuteman al-qat'iyya ing perkara kang pesti. Wa man qallada ghairu dzalika wa man lan utahe sapa wong iku qallada taklid sapa man ghairu dzalika ing saliyane mengko Al-Qur'an wa sunnah al-qat'iyah lam yasihha mongko ora sah apa imanuhu imane man li adami amnil khata'i krana ora anane amane saking salah. Jadi maksudnya itu kenapa kok dia itu ketika taklid kepada selain Al-Quran dan Sunnah itu tidak sah keimanannya, karena tidak adanya jaminan bahwa ketaklidannya itu benar. Seperti itu. Ngala ghairul maksumi, pada kasus orang yang tidak maksum. Alal khata'i ngala ghairul maksumi. Nah, padahal kebanyakan orang itu tidak maksum, yang maksum itu hanya Nabi saja. Sehingga pendapat keempat ini secara otomatis dia ingin mengatakan bahwa orang yang taklid kepada selain Al-Quran dan Sunnah al-qat'iyah itu tidak dianggap sah keimanannya. Al-khamis kang kelima iku al-iktifa'u bihi, ngalap cukup bihi kelawan taklid min ghairi isyanin tanpa status maksiat mutlakon kelawan mutlak li annan nazra karena sak temene ngangen-ngangen iku syartu kamalin, dadi syarate kesempurnane. Faman kana fihi ahliyatun nadri mongko utahe sapane wong ku kana ana iku fihi ing dalaman apa ahliyatun nadri, kemampuan untuk mempelajari lebih dalam, walam yangzur tetapi nek orang ningali tapi dia nggak mau belajar lebih dalam, faqat taroka mongko teman-teman wis ninggal sapa mukallid pada kasus al-khamis ini, ya. Maka orang tersebut itu dianggap meninggalkan al-aula kepada sesuatu yang lebih utama. Kaza kaya mengkene-mengkene al-khamis dzakarahu nyebut ingza sapa al-Bajuri, Imam Bajuri. Pendapat yang kelima ini dia mengatakan bahwasanya sebenarnya dianggap cukup taklid, ya, tanpa status maksiat secara mutlak, ya, karena syarat ahliyatun nazar, kemampuan untuk mempelajari lebih dalam itu hanya ada pada persyaratan kesempurnaan, maksudnya kesempurnaan iman. Jadi kalaupun toh dianggap cukup dengan taklid saja itu ya cukup saja meskipun tidak dianggap sempurna, sah gitu loh. Wala hadza yakunun nadru al-musilu wa ala hadza lan iku ing atase ikilah khamis yakunu mongko ana apa an-nadru, persyaratan nazar, kemampuan untuk mempelajari lebih dalam, al-musilu kang nekaake ilal ma'rifati maring ma'rifat iku mustahabban, hanya bersifat sunnah saja, dianjurkan saja, disarankan, lebih baik, tapi tidak sampai tataran diharuskan. Asadisu, dan yang keenam, yang terakhir, anna imanal muqallidi iku sak temene imane wong kang taklid iku sahihun sah wa yahrumu alaihi nazru, bahkan diharamkan alaihi ing atase muqallid asadis ini apa an-nadru, mempelajari lebih dalam, wa huwa mahmulun alal makhluti bil falsafati, wa huwa utawi asadis ini iku mahmulun dan mengku alal makhluti ing atase perkara kang campur bil falsafati kelawan filsafat. Nah, justru pada kasusnya yang keenam ini bahwasanya keimanannya seorang yang muqallid itu dianggap sah, bahkan dia dianggap terlarang untuk mempelajari lebih dalam karena dikhawatirkan wahwa mahmulun, ya, ada kemungkinan dia nanti akan terkontaminasi dengan nilai unsur-unsur filsafat atau kefilsafahan. Sebagaimana yang kita ketahui yang namanya filsafat itu kalau di khazanah keilmuan ulama zaman dulu abad pertengahan itu cenderung dijauhi karena dianggap bisa merusak akidah, seperti itu. Meskipun pada kenyataannya pada hari ini
filsafat itu sendiri banyak dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, sehingga sebagaimana ilmu-ilmu yang lain ya, ketika filsafat sendiri itu digunakan dengan panduan, dengan dalil-dalil, dengan ketentuan pemikiran yang baik sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis, tentunya justru filsafat ini akan membantu kita lebih dalam mempelajari akidah dan sehingga bisa menambah keimanan, seperti itu. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi di sini bahwasanya ketidakmampuan seseorang untuk berpikir lebih dalam itu justru kadang bisa menyesatkan. Tetapi ketika orang tersebut sudah mempunyai landasan yang kuat, bekal yang cukup, pengetahuan yang mumpuni, jelas filsafat itu akan justru menjadi senjata yang baik, senjata yang tajam dalam memahami akidah lebih dalam, seperti itu. Saya kira itu dulu pada kajian kali ini untuk bait yang kelima, sehingga bisa kita simpulkan lagi bahwasanya bagi seorang mukallaf, bagi seorang mukallaf ya, itu pada prinsipnya dia mempunyai kewajiban untuk mengetahui ke-20 sifat yang wajib bagi Allah secara tafsil, di mana pada kasus tertentu ya, ketika orang tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk belajar lebih dalam, maka orang tersebut itu sebenarnya bisa dianggap cukup dengan taklid saja, di mana pada kitab ini tadi ada 6 kategori, 6 pendapat tentang kasusnya orang yang taklid dalam hal mengetahui ke-20 sifat wajib bagi Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.